Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi saya menyampaikan perkuliahan ini via rekaman video ya. Jadi mata kuliah kita ini adalah lanjutan daripada mata kuliah Ekonomi Terikat Terapan yang mana sebelumnya diampu oleh Bu Rini dan kemudian sesi kedua saya ampu ya dengan dosen atas nama Juanda Hatta. Baik, jadi sudah ada beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Rini sebelumnya. Maka dari itu saya akan melanjutkan wabil khusus untuk sesi ini, sesi kedua saya fokus uh, dengan metode praktik ya. Jadi Anda akan mengimplementasikan salah satu metode yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa untuk menyusun skripsi atau penelitian. Ya, saya share screen dulu. Ya, pertama-tama saya sampaikan dulu salah satu contoh penelitian ya. Jadi untuk sesi ini saya akan fokus pada praktek regresi data panel dengan menggunakan aplikasi eFuse ya. Jadi eFuse yang kita bisa gunakan itu salah satunya eFuse 12 yang terbaru. Jadi ini dicatat aja, nanti silahkan download ya, kemudian diinstal, lihat-lihat video dari YouTube dari sumber manapun bagaimana caranya menjalankan aplikasi tersebut sehingga Anda dapat hasil daripada analisis regresi data panel. Baik, ini salah satu contoh penelitian ya yang saya buat. Judulnya adalah daya dukung aspek keberlanjutan pada potensi dan daya saing sektor agrikultur di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, ini salah satu contoh ya. Saya sebagai nama pertama, ada Pak Rusdi, mahasiswa, teman kalian. Bentar ya. Baik. Ya, jadi ini dengan menggunakan data panel. Ya, ini data yang dibutuhkan. Ya, sektor agrikultur, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Itu variabel Y-nya. Ya, jadi variabelnya adalah sektor agrikultur, sedangkan ini variabel saya tanda ya, variabel Y, sedangkan variabel X ekonomi, aspek ekonomi X1, aspek sosial F2, dan aspek lingkungan X3. Nah, fokus daerahnya adalah Kalimantan Utara, di mana Kalimantan Utara itu ada 5 provinsi, ya, Bulungan, Nunukan, Tarakan, Malinau, dan Tanjung Tidung. Jadi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 ya. Jadi ini adalah data yang dibutuhkan, data panel ya. Data panel artinya cross sectionnya adalah 5 kabupaten kota dan tahunnya dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Saya rasa tidak asing lagi ya karena sudah disinggung oleh Ibu Rini sebelumnya di BEL. Nah, bagaimana hasil regresinya? Ini saya masih memberikan contoh ya. Ini persamaan regresinya. Ya. Persamaan regresikan yang Anda sudah pelajari adalah Y sama dengan alfa IT tambah beta 1 X1 beta 1 X1 IT tambah beta 2 X2 IT dan seterusnya. Ya, hasilnya ini nanti akan Anda buat juga seperti ini. Ya. Bagaimana grafik untuk masing-masing variabel? Ya, ini fungsinya untuk memberikan gambaran awal terhadap data yang kita gunakan dan juga bagaimana karakteristik variabel di tiap-tiap daerah, dan kemudian ini juga masih tambahan untuk variabel Y-nya ya.
Anda buat seperti ini nanti, ya. Kemudian digambarkan mana hasilnya ya. Hasilnya. Oh, hasilnya saya lampirkan. Ini dia hasilnya. Oke, saya lampirkan ya. Nah, the result of panel data regression analysis. Ya, jadi ada 3 model yang kita gunakan. Mana dia? Ya, ini modelnya model common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Kemudian saya kebetulan di sini menjadikan 4 model ini sebagai variabel Y, jadi masing-masing ada hasilnya. Ya, model pertama, model kedua, model ketiga, model keempat, dan masing-masing di running menggunakan CHAIM, FRAME, dan seterusnya. Ya, ya. Jadi yang terpilih di sini adalah RAM. Ya, model kedua yang terpilih adalah CHAIM, yang model yang ketiga terpilih adalah CHAIM lagi, model keempat CHAIM lagi. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Dan setelah didapat hasilnya, di sini sudah kelihatan hasil regresinya, ya. Kemudian hasil apa? Hasil uji T atau pengaruh secara parsial ditunjukkan dengan tanda bintang ini, ya. Bintang 3 artinya sangat signifikan secara parsial, bintang 2 signifikan pada taraf 5%, sedangkan bintang 1 itu signifikan pada taraf 10%. Ya. Kemudian pengaruh secara simultan, ini hasilnya, ya, secara simultan. Kemudian hasil uji asumsi klasik. Nah, jadi itu hasil regresi dengan menggunakan data panel. Ya. Setelah hasil ini output daripada menggunakan aplikasi EFUSE 12. Ya, jadi saya gunakan EFUSE terbaru. Kemudian dari hasil tersebut digambarkan hasilnya, apa yang kita temukan, apa yang berpengaruh signifikan dan apa yang tidak berpengaruh signifikan di sini semua ya. Kemudian hasilnya disimpulkan. Nah, inilah salah satu contoh penelitian ya dengan menggunakan alat analisis regresi data panel dengan menggunakan aplikasi EFUSE 12. Ya. Jadi alat ini banyak digunakan di ekonomi. Nah, saya harap nanti kalian juga mampu untuk menggunakan alat ini ya. Nah, ini saya cuma perlihatkan sekilas ya bahwa kita sebagai akademisi perlu mampu untuk menggunakan suatu alat analisis sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang dari hasil analisis kita. Ya. Oke, saya masuk apa itu yang dimaksud dengan data panel ya. Data panel itu sendiri adalah sebagaimana kalian dapatkan sebelumnya adalah gabungan daripada data time series dan cross section. Jadi ada time series-nya, ada cross section-nya. Ya, pertama saya perlihatkan ini dulu. Oke, ini belum ya. Bentar. Mana tadi? Nah, ini adalah contoh time series ya. Time series dari tahun 185 sampai dengan tahun 2000. Ada 3 variabel, EKS, contoh aja ya, ERG, dan kurs. Misalnya ini di suatu negara. Ya, tahun 1985 berapa X-nya, EKS-nya, HRG-nya, dan kursnya. Kurs nilai tukar ya, ini harga mungkin kalau saya harga. Kalau ini X, EKS ini kurang tahu juga apa. Ya, yang jelas ada 3 variabel dengan menggunakan data time series. Ya. Nah, ini time series, contoh data time series. Ya, sehingga kalau dibuat grafik Anda sudah bisa membuat grafiknya seperti ini. Insert, nah, line graph, munculkan.
Oke, tidak muncul ya. Nanti kalian bisa coba sendiri bagaimana caranya untuk bisa memunculkan line graph-nya. Line graph itu grafik garis, ya. Jadi nanti kentara variabel x bagaimana garisnya, ya, harga bagaimana trennya, kurs juga bagaimana trennya, ya, naik turun naik turun naik naik, dan seterusnya. Ya. Itu data time series. Sedangkan data cross section, saya cek dulu ya. Oh ini, wilayah satu boleh pakai begini ya, wilayah satu, wilayah dua, dan dalam satu waktu ya, pada saat ini. Wilayah satu, wilayah dua, wilayah tiga, wilayah empat, dan seterusnya. Saya cek adakah tidak yang lebih gampang untuk dipahami. Nah ini adalah contoh data cross section. Cross section itu terjadinya pada satu waktu. Ini kita abaikan dulu ya, ini abaikan saja. Ya, jadi bagaimana gambaran pengeluaran pemerintah berdasarkan fungsi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Ini data cross section. Di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, ini pada tahun 2020 ya. Jadi di 38 provinsi ya. Provinsi Aceh ya semuanya di data ya. Kalau gini kan sudah bisa di regresi ya. Pengaruh pengeluaran pemerintah, fungsi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan metode dengan menggunakan data cross section. Ya, lengkap data sebenarnya sudah bisa diolah. Ya, ini data cross section. Nah, sekarang saya perlihatkan data panel. Ini data panel. Jadi data panel itu gabungan daripada cross section dan time series. Nah, ini juga yang akan Anda buat sebagai tugas awal, ya, membuat tabulasi data seperti ini ya. Jadi kalian nanti tinggal ganti isinya saja. Ini saya memudahkan saja supaya kalian juga dalam melakukan praktik pengolah data dengan menggunakan data time series itu lebih mudah. Ya, ada 5 kabupaten kota dari tahun 2013 sampai 2020. Nah, ini data panel. 5 kabupaten kota adalah cross sectionnya, time seriesnya adalah 2013 sampai tahun 2020. Ya, bagaimana gambarannya? Ini kabupaten kota, kita mulai dari Kabupaten Bulungan, sebut semua. Jadi saya di sini fokusnya dan kita juga Anda fokusnya di Provinsi Kalimantan Utara aja ya, biar tidak menyulitkan. Ya, jadi di Kalimantan Utara ada 5 kabupaten kota saya sebutkan di sini. Kemudian tahunnya 2003 di Bulungan tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Malino juga begitu dan seterusnya. Yang saya gunakan ini kebetulan data IPM ya, indeks pembangunan manusia ya, kemudian pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan ya, pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan, dan pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi. Ya. Jadi saya mau menganalisis bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah ya terhadap tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan ini adalah IPM. Nah, pendidikan, kesehatan, ekonomi adalah pengeluaran pemerintah berdasarkan fungsi. Ya. Jadi di tahun 2013 di Bulungan gimana, 2014 di Bulungan gimana, ini semua datanya sudah ready, aman. Ya, tinggal kita buka BPS. Malinau 2013 bagaimana, sampai dengan tahun 2020 Nunukan, seterusnya Tarakan, Tanah Tidung, sampai dengan Kalimantan Utara. Ya, jadi cangkam ini saya akan kirimkan format ini. Jadi kalau sudah ada seperti ini tinggal diolah saja, sudah jadi. Datanya sudah siap, sudah ready, sudah bisa diolah. Ya, nah ini IPM sebagai variabel Y-nya, pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan sebagai variabel X1, pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan sebagai variabel X2, pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi sebagai variabel X3. Ya. Jadi setelah ini diolah, saya dapatlah hasilnya seperti yang ini. Ini bukan langsung output dari Evius ya, tetapi saya ngambil masukkan, saya buat tabel sendiri ya, sehingga bisa nanti diinterpretasikan.
Jadi sebagai rekomendasi, ini data yang bisa Anda gunakan untuk praktik kita dengan objek wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Anda bisa pakai pertumbuhan ekonomi, ini lengkap semua, saya pastikan datanya ada, PDRB, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, jumlah penduduk miskin, jumlah pasien, jumlah tenaga medis, pajak daerah, belanja pemerintah daerah, belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dan seterusnya. Ya, jadi tidak sebatas ini, masih banyak lagi yang lain, misalnya apa lagi ya? PDRB sektor, bisa saja kita pecah. PDRB sektor pertanian, apalagi PDRB sektor pertambangan, dan seterusnya. Ya, dan banyak lagi yang lain. Jadi kita tidak perlu. Jadi yang data yang saya sebutkan ini Anda boleh pakai. Misalnya variabel Y-nya adalah pertumbuhan ekonomi atau PDRB, atau yang bisa digunakan ya, indeks pembangunan manusia. Sedangkan yang lain-lain adalah variabel X-nya. Jadi tugasnya adalah buat 3 variabel X dan 1 variabel Y, sebagaimana yang saya tunjukkan tadi seperti ini. Jadi 3 variabel X, terserah apa saja, dan 1 variabel Y. Ya. Nah, setelah itu coba latihan buat line graph, ya, karena untuk line graph ini juga penting, ya. Line graph-nya itu seperti ini. Jadi satu variabel Anda buat seperti ini, ya. Tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, bagaimana Malinau, Bulungan, Tanah Tidung, misalnya untuk apa ya? Untuk IPM, taruhlah ini adalah IPM ya. Jadi IPM itu kita rangkumkan seperti ini di Malinau, Bulungan, masukkan semua IPM-nya ya. Jadi ini dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk matriks ya, namanya matriks begini. Baru setelah itu Anda buat seperti ini, buat ke dalam bentuk line graph ya. Jadi kalau data yang sudah ada seperti ini, tinggal di line graph, insert. Ini saya rasa sudah tidak masalah. Baru seperti ini, muncul datanya seperti ini ya. Jadi ini misalnya adalah IPM di 5 kabupaten kota. Ya. Misalnya ini bisa diedit atau desain supaya dia gambarnya lebih menarik. Nah, diganti aja biar ada titik-titiknya seperti ini. Ya. Jadi garis biru adalah Malinau, Bulungan, Tanah Tidung. Jadi kalau misalnya 4 variabel jadi 4 grafik seperti ini. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya akan kirimkan nanti formatnya dan Anda buat ya. Jadi memang seperti itu, kita mulai untuk pertemuan pertama atau sesi awal ini sebagai data yang siap untuk diolah ya. Kita pertama data dulu, ada datanya, nanti kalau sudah datanya sudah matang baru kita lanjutkan dengan pengolahan ya. Jadi kemudian data itu dibuat ke dalam bentuk line graph seperti ini ya. Jadi saya rasa itu saja dulu untuk sesi pertama, dan silakan nanti nonton apa ya, komen ya. Kalau Anda sudah nonton video ini, silakan komen di kolom komentar nama, NPM, lokal, kemudian klik sudah tonton gitu, bahwa itu sebagai absensi bahwa Anda sudah mengikuti perkuliahan saya ya. Jadi silakan dikerja nanti ini ya. Jadi tugasnya silakan, aktivitas pertamanya silakan ngupload data 3 variabel X dan 1 variabel Y, data panel 5 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Utara. Saya rasa cukup ya.
untuk pertemuan awal kita nanti. Jadi kalau Anda tidak mengerjakan ini, ya susah nanti untuk dilanjutkan ya, karena kita formatnya adalah praktek ya. Demikian saya rasa, nanti saya akan bikin lagi infonya. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.